Motherboard baru, chipset jadul, support SSD M.2 NVMe. Ini adalah Kaio B75G578U. Nah, pada video kali ini saya tidak akan mereview motherboard ini, melainkan saya akan melakukan analisis terhadap slot M.2 NVMe yang menjadi fitur unggulan Mobo ini. Kenapa saya penasaran dan merasa perlu membuat video ini? Karena saya yakin banyak orang di luar sana tergoda untuk membeli karena adanya slot SSD M.2 NVMe ini, tetapi belum tahu banyak spek sebenarnya. Apa dan bagaimana sebenarnya slot M.2 NVMe ini? Mari kita bedah. Kaio B75G578U ini merupakan motherboard soket LGA 1155 yang menggunakan chipset Intel B75 Express sesuai dengan kode penamaan Mobo ini. Saat dirilis tahun 2012, Mobo dengan chipset ini tidak ada yang memiliki slot M.2 NVMe karena memang saat itu slot M.2 belum lahir. Nah, sekarang saat video ini dibuat, selain Kaio, banyak brand lain yang menawarkan Mobo dengan slot M.2 NVMe menggunakan chipset jadul seperti ini. Harapannya adalah dengan harga murah, pengguna tetap bisa menikmati kecepatan SSD NVMe. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, SSD NVMe terhubung ke sistem komputer menggunakan jalur PCI Express. Pada Mobo Kaio B75 ini, slot M.2 NVMe-nya terhubung pada jalur PCI Express yang terkoneksi dengan chipset B75 yang tertanam pada Mobo ini. Jika dilihat pada website resminya, Intel B75 mensupport PCI Express 2.0 hingga 8 jalur dengan konfigurasi X1, X2, dan X4. Nah, melihat data tersebut, maka SSD NVMe yang terpasang pada Mobo ini akan berjalan pada PCIe 2.0 X4. Dengan PCIe 2.0 X4, maka akan ada pemangkasan performa SSD NVMe yang kita pasang pada Mobo ini. Mengapa demikian? Karena SSD NVMe saat ini hampir seluruhnya sudah menggunakan interface PCIe 3.0, PCIe 4.0, bahkan PCIe 5.0 X4. Nah, sejauh manakah pemangkasan yang terjadi? Kita akan uji pada video ini. Dalam pengujian ini, Mobo Kaio B75 ini akan saya pasangkan dengan prosesor Intel Core Gen 3, yaitu Core i5 3470, RAM 2x4GB DDR3, Dual Channel 1600 mHz, sebuah SSD SATA 3 sebagai drive system OS, dan 2 buah SSD NVMe, yaitu Etopso E2512GB NVMe Gen 3 dan Kingston NV2 1TB NVMe Gen 4. Kedua SSD NVMe tersebut akan saya uji secara sintetik dan skornya akan saya bandingkan dengan hasil pengujian ketika SSD tersebut dipasang pada slot M.2 NVMe PCIe 3.0 X4. Walaupun tidak apple to apple karena testbed pengujian yang berbeda, tetapi kita akan mendapatkan gambaran seberapa besar performance loss yang akan terjadi. Sebelum ke benchmark, mari kita hidupkan PC ini dan pertama-tama mari kita lihat dulu informasi berikut ini. Pada aplikasi CPU Z, terlihat Mobo ini menggunakan chipset B75, PCI Express 2.0 sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian pada Crystal Disk Info, terlihat SSD NVMe Etopso yang terpasang di Mobo ini berjalan pada interface PCIe 2.0 X4 dari yang seharusnya PCIe 3.0 X4. Kita akan lihat nanti seberapa besar impact yang terjadi pada kondisi ini. Oke, langsung saja ke pengujian yang pertama, yaitu Crystal Disk Mark 8 menggunakan SSD NVMe Etopso E2000. Berikut adalah hasilnya. Hasil yang didapatkan adalah 1596,13 MB per second sequential read dan 1306,99 MB per second sequential write. Dan berikut ini adalah perbandingannya jika SSD terpasang pada slot M.2 PCIe 3.0 X4. Untuk memudahkan melihat performance loss yang terjadi, berikut adalah hasil yang tertuang dalam chart. Pada sequential 1M Q8T1 terdapat perbedaan skor sekitar 400-an MB per second read dan sekitar 200-an MB per second write. Cukup tipis karena memang SSD Etopso ini adalah SSD NVMe low end. Performance loss yang paling kentara adalah pada random 4K Q32T1, yaitu sekitar 390-an MB per second read dan 370-an MB per second write. Terdapat lebih dari setengah performance loss. Namun perlu kita perhatikan bahwa hasil ini juga dipengaruhi oleh testbed yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah AS SSD. Berikut adalah hasilnya.
Hasil yang didapatkan adalah 1354,39 MB per second sequential read dan 1128,50 MB per second sequential write. Skor total yang didapatkan adalah 2145. Dan berikut ini adalah perbandingannya jika SSD terpasang pada slot M.2 PCIe 30X4. Terlihat perbedaan skor, namun tidak terlalu jauh. Dan berikut ini adalah skor dalam bentuk chart. Oke, lanjut ke SSD yang kedua, yaitu Kingston NV2 1TB NVMe Gen 4. Berikut adalah hasilnya. Hasil yang didapatkan adalah 1560,93 MB per second sequential read dan 1402,38 MB per second sequential write. Dan berikut ini adalah perbandingannya jika SSD terpasang pada slot M.2 PCIe 30X4. Dan berikut ini adalah skor yang tertuang dalam chart. Pada sequential 1M Q8T1 terdapat perbedaan skor sekitar 1500-an MB per second read dan sekitar 1000-an MB per second write. Di sini terlihat performance loss yang sangat besar. Performa SSD tercekik oleh bandwidth PCIe 20X4 yang secara teoritis hanya mampu memberikan maksimal throughput di 2000 MB per second saja. Lalu pada random 4K Q32T1 juga terjadi performance loss lebih dari setengah. Namun perlu diingat kembali bahwa performa random 4K ini sensitif dan dipengaruhi juga oleh perbedaan testbed yang digunakan. Selanjutnya adalah AS SSD. Berikut adalah hasilnya. Hasil yang didapatkan adalah 1312,83 MB per second sequential read dan 733,12 MB per second sequential write. Skor total yang didapatkan adalah 2393. Dan berikut adalah perbandingannya jika NV2 ini terpasang pada slot M.2 PCIe 30X4. Terlihat perbedaan skor yang cukup jauh. Dan berikut ini adalah skor dalam bentuk chart. Oke teman-teman, setelah melakukan serangkaian uji sintetik, berikut adalah poin penting yang dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu Kaio B75G578U ini memiliki slot M.2 NVMe dengan interface PCIe 20X4 yang terkoneksi dengan Intel B75 Express chipset. Jadi, meskipun teman-teman menggunakan prosesor Intel Core generasi ketiga yang notabene sudah support dengan PCIe 3.0, tidak akan berpengaruh ke slot NVMe ini karena jalur PCIe 3.0 prosesor ini dikoneksikan ke slot untuk GPU eksternal alias PGA card. Itu pun tidak full speed di Mobo ini, hanya PCIe 3.0 X8 saja, bukan full speed di X16. Jadi saran saya, jika ingin menggunakan SSD NVMe di Mobo ini, gunakan saja SSD NVMe Gen 3 Low End yang memiliki spek kisaran 1500 hingga 2000-an MB per second sequential speed agar tidak terlalu mubazir dan tidak terlalu banyak performance loss. Namun hal ini saya kembalikan lagi ke teman-teman. Sah-sah saja kalau ingin menggunakan SSD high end agar SSD-nya awet atau ngejar brand yang bagus misalnya. Yang kedua, SSD NVMe yang teman-teman pasang di Mobo ini bisa dijadikan boot drive. Dan jangan lupa setting boot option filter di BIOS harus di posisi UEFI only. Kalau tidak, SSD NVMe teman-teman tidak akan terbaca. Jadi apakah slot SSD NVMe pada Mobo ini akan menjadi pertimbangan teman-teman membeli motherboard ini atau memilih motherboard second dari brand lama yang sudah terkenal? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.